Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 10. Akan tetapi, meninggalkan mereka berarti meninggalkan ibu, anakku. Marilah kita kembali, kau tidak boleh meninggalkan aku. Sin Liong mengangkat mukanya, matanya mengeluarkan sinar berapi. Kemudian dia menggeleng kepalanya. Tidak, ibu. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana untuk menerima hinaan mereka. Si Kui merangkul dan memeluk anaknya, mengelus kepala anaknya. Salahku, Liongji, salahku. Sekarang aku berjanji bahwa tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Aku akan melarang mereka. Ya, aku akan melindungi anakku. Akan tetapi, mereka pandai silat dan aku tidak boleh. Aku akan melatihmu, Liongji. Aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Benarkah? Sin Liong girang sekali. Menurut Lan Xiuqie dan Lin Xiuqie. Mulai sekarang kau boleh menyebut mereka moi-moi, jangan menyebut Xiuqie. Ah! Menurut mereka, kepandaian ibu tidak kalah oleh Gihu. Asal engkau rajin belajar, engkau tentu akan pandai, anakku, karena engkau memiliki bakat dan tenaga yang kuat. Akan tetapi, apa artinya belajar silat kalau aku tidak tahu siapa ayah dan ibuku? Si Kui menarik napas panjang dan membantu anaknya memakai pakaian yang dibawanya dari rumah tadi. Pakailah ini dan mari kita pulang, nanti akan kuceritakan kepadamu siapa adanya ayahmu. Janji dan bujukan ini berhasil. Wajah Sin Liong berseri, matanya terbelalak lebar penuh harapan. Dia tidak membantah lagi, mengenakan pakaian itu, kemudian dia mengikuti ibunya pulang. Mereka tiba di rumah di waktu senja. Karena tidak ingin melihat Sin Liong merasa malu dan sungkan bertemu dengan anggota keluarga lain, maka dia langsung mengajak Sin Liong memasuki kamar anaknya itu di dekat kandang kuda. Sin Liong lalu menyalakan lampu minyak sederhana yang berada di atas meja kasar di dalam kamarnya. Semua gerak-geriknya diikuti oleh pandang mata Si Kui dengan penuh keharuan. Insyaflah wanita ini bahwa dia memang telah membiarkan anak kandungnya ini terlantar. Tak terasa lagi 2 titik air mata membasahi pipinya ketika dia duduk di atas bangku dan melihat keadaan di kamar itu. Dia telah memperlakukan anaknya sendiri seperti seorang bujang saja. Hal itu dia terpaksa lakukan agar suaminya dan semua orang tidak akan ada yang menyangka bahwa Sin Liong adalah anak kandungnya. Sin Liong menoleh. Melihat ibunya menangis, dia lalu menubruk, menjatuhkan diri berlutut di depan ibunya dan berkata, Ibu, aku hanya tahu bahwa ibu merawatku sejak kecil, bahwa aku adalah anak angkat dari ibu, bahwa katanya ibu menemukan aku di antara monyet-monyet itu. Akan tetapi aku tahu, aku melihat perbedaan antara aku dengan mereka, aku tahu bahwa aku bukanlah anak monyet, melainkan anak manusia seperti juga kedua Kongcu dan kedua Xiao Moi. Hanya ibu yang tahu siapa ayah bundaku yang sesungguhnya. Liongji. Si Kui memejamkan mata, membelai kepala anaknya yang rebah di atas pangkuannya itu. Biarpun anak itu lenyap sejak dilahirkan, biarpun dia tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa anak ini adalah anak yang dilahirkannya di dalam gua itu, namun dia yakin. Inilah anaknya itu. Wajah anak ini mengingatkan dia kepada Bun Hou, terutama matanya. Angkatlah mukamu anakku, lapangkan dadamu. Engkau bukan anak orang sembarangan saja, Sin Liong. Ayahmu adalah seorang pendekar sakti yang sukar dicari bandingannya di dunia ini. Sin Liong mengangkat mukanya, memandang kepada wajah wanita yang selama ini dianggap sebagai ibunya itu. Ayah saya, siapa namanya, ibu? Namanya adalah Chia Bun Hou. Chia. Sin Liong yang merasa tegang hatinya itu tidak memperhatikan suara ibunya yang tergetar penuh keharuan ketika menyebut nama itu. Ibunya mengangguk. Engkau pun sesungguhnya Xiuqie. Dan ibuku? Ibumu, dia sudah meninggal dunia, anakku. Ah! Sin Liong tertegun, mukanya berubah agak pucat, akan tetapi dia tidak menangis lagi. Tadi pun dia hanya menitikkan beberapa butir air mata yang cepat diusapnya. Setelah mendengar bahwa ayahnya adalah seorang pendekar sakti yang tiada keduanya atau tiada bandingannya di dunia ini, dia merasa malu untuk menangis. Ya, dia sudah meninggal dunia, dia adalah murid seorang wanita sakti yang berjuluk Hek Isian Kou dan yang sudah meninggal pula. Namanya, ibu? Siapa namanya? Aku tidak tahu.
Kelak engkau akan mengetahuinya dari ayahmu, kalau engkau ada jodoh bertemu dengan dia. Di mana ayah kandungku itu tinggal, ibu? Si Kui menggeleng kepalanya. Aku sendiri tidak tahu, anakku. Dia adalah putra dari ketua Qin Lingpai di pegunungan Qin Lingshan. Hanya itu saja yang ku ketahui. Sudahlah, jangan kau bertanya lagi, mulai sekarang, kau belajarlah ilmu silat yang tekun dan kelak, siapa tahu, engkau akan dapat mencari ayahmu itu. Baik, ibu. Xin Liong berkata penuh semangat. Dia lalu bangkit berdiri, memandang kepada si Kui dengan sepasang matanya yang lebar. Mulai sekarang, selain menjadi ibu angkatku, engkau juga menjadi guruku. Dan anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut dan memberi penghormatan dengan jalan menyentuhkan dahinya ke atas lantai di depan kaki ibunya. Xin Liong, si Kui merangkulnya penuh keharuan. Ibu dan anak ini tidak tahu bahwa di dalam keremangan senja, ada orang di luar jendela yang sejak tadi mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. Orang itu adalah Kuan Xiongbu yang memang sejak tadi sudah berada di dekat pondok itu sehingga dia tahu akan kedatangan ibu dan anak itu dan dengan mudah dia dapat mengintai tanpa diketahui oleh si Kui yang pandai. Kalau anak itu banyak bergerak, atau kalau si Kui tidak sedang dilanda keharuan, tentu wanita yang lihai ini akan tahu bahwa ada orang lain yang mendengarkan percakapan mereka di luar jendela pondok itu. Demikianlah. Mulai saat itu, Xin Liong belajar silat di bawah asuhan ibunya sendiri. Dan si Kui menegur kedua orang, keponakan, dari suaminya itu agar jangan lagi mengejek dan menghina Xin Liong. Melihat pembelaan dan perlindungan yang diberikan oleh istrinya kepada anak angkat itu, Kui Hok Boan pun hanya mengangkat bahu saja. Dia tentu saja tidak mau ribut-ribut dengan istri yang dicintainya itu hanya karena urusan Xin Liong, si anak monyet. Dengan amat rajin dan tekun sekali Xin Liong mulai mempelajari dasar-dasar ilmu silat dan ternyata memang dia amat berbakat sehingga pelajaran ilmu silat itu dapat dikuasainya dengan lancar sekali. Hal ini membuat si Kui merasa girang. Akan tetapi, di samping mempelajari ilmu silat dari ibunya, Xin Liong masih tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari, tidak pernah dia kelihatan malas. Anak ini tahu bahwa dia adalah seorang luar dalam keluarga itu, hanya seorang anak pungut atau anak angkat, maka dia pun tahu diri. Karena sikapnya ini, biarpun di dalam hatinya Kui Hok Boan merasa tidak senang dengan anak ini, namun dia tidak menemukan alasan untuk memperlihatkan ketidaksenangannya itu dan Xin Liong dapat bekerja seperti biasa. Setahun telah lewat tanpa terasa. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar suara nyaring dan merdu dari dua orang anak perempuan yang bermain-main di dalam taman indah Istana Lembah Naga. Mereka adalah Kui Lan dan Kui Lin yang sedang bermain-main di situ. Tadinya kedua orang anak perempuan kembar ini berlatih silat akan tetapi sebagai anak-anak yang baru berusia 10 tahun, mereka lalu merasa bosan dan bermain-main sambil tertawa-tawa. Mereka berkejar-kejaran, mengumpulkan bunga-bunga, kadang-kadang mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga yang sedang mekar. Memang, musim bunga telah tiba dan taman itu penuh dengan bunga-bunga yang beraneka ragam dan warna. Ah, bunga di pohon itu indah sekali, Lin Lin, kata Kui Lan sambil menunjuk ke puncak pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah taman. Benar, jawab Kui Lin. Ibu juga suka memakai kembang ini sebagai hiasan rambut. Nah, itu di sana ada beberapa tangkai yang gugur dari atas. Kui Lin berlari dan mengambil bunga berwarna merah muda yang rontok dari atas pohon. Ah, aku tidak suka bunga yang sudah gugur, sudah hampir layu dan kotor, Lin Lin. Kalau bisa mendapatkan yang masih segar di atas itu, baru indah. Mana bisa, Lan Lan? Tempatnya begitu tinggi. Ngeri kalau harus memanjat pohon setinggi ini dan cabangnya banyak yang basah pula, licin dan sukar. Hei, Lin Moi. Kenapa engkau mulai lagi menyebut namaku begitu saja? Sudah berapa kali ibu mengharuskan engkau menyebut Cici kepadaku? Kui Lan menegur. Kui Lin cemberut. Memangnya berselisih berapa sih usia kita? Tidak ada sehari, hanya beberapa menit. Kau memang bandel. Sudahlah, kita mencari bunga lain saja, aku tidak suka bunga yang layu itu. Tiba-tiba muncul Xin Liong yang tadi menyapu di pinggir taman. Jalan menuju ke taman itulah yang harus selalu bersih dan harus disapu setiap pagi karena penuh dengan daun dan bunga gugur. Kalian menginginkan bunga merah di atas itu?
Biar kuambilkan untuk kalian, katanya melihat dua orang anak perempuan itu kecewa karena tidak dapat memperoleh bunga-bunga yang mereka inginkan. Kau bisa mengambil bunga itu? Kuilin menudingkan telunjuknya di atas. Tentu saja bisa. Dia ahli memanjat pohon. Lekas ambilkan, Xin Liong, kata Kuilan dengan girang. Lan, bukankah ibu sudah memesan agar kita menyebut Koko kepadanya? Kuilin menegur kakaknya. Kini Kuilan yang cemberut dan melotot kepada adiknya. Kau sendiri tidak mau menyebut Cici kepadaku. Xin Liong tersenyum. Sudahlah, segala sebut-sebutan itu apa bedanya sih? Lihat, aku akan mengambilkan bunga-bunga yang paling segar untuk kalian. Kuambilkan yang berada di paling puncak. Sebelum dua orang anak perempuan itu menjawab, Xin Liong sudah melompat dan bagaikan seekor kera saja, dengan cekatan dan cepat sekali dia sudah memanjat pohon besar itu. Ketika tiba di atas, dia sengaja berayun-ayun di antara cabang-cabang pohon. Dua orang anak perempuan kembar yang berada di bawah bertepuk tangan dan berteriak-teriak memuji, kadang-kadang mereka menjerit karena merasa ngeri menyaksikan tubuh Xin Liong berayun-ayun seperti itu. Hati mereka merasa ngeri. Semenjak kecil, manusia sudah mengenal pujian-pujian yang tentu saja mula-mula dimulai dengan timang dan puji dari ayah ibunya sendiri, lalu lama-kelamaan sifat suka dipuji ini dibentuk oleh keadaan sekeliling. Makin besar pertumbuhan anak itu, makin besar pula sifat suka dipuji ini, dan agaknya sifat ini dibawa terus sampai tua dan sampai mati. Betapa manusia ini selalu haus akan pujian. Sifat haus akan pujian ini makin memperbesar gambaran kita tentang diri kita sendiri dan hal ini menambah sukar bagi kita untuk memandang dan mengenal diri sendiri seperti apa adanya. Kita ini kerdil, namun gambaran-gambaran itu membuat kita melihat diri kita besar dan agung. Kita ini kotor, namun gambaran-gambaran itu membuat kita melihat bayangan kita sebagai yang paling bersih. Sehingga kekotoran kita sendiri itu tidak pernah nampak oleh kita, dan karena tidak pernah kelihatan maka tentu saja tidak pernah terjadi perubahan yang membersihkan kekotoran itu. Xin Liong sebagai anak, baru berusia 12 tahun, tentu saja tidak terlepas dari sifat ini. Mendengar dua orang anak itu bersorak memuji, dan kadang-kadang menjerit karena merasa ngeri, dia lalu sengaja hendak memamerkan kepandaiannya. Bagi dia, berayun-ayun dan bermain-main di pohon itu, betapapun tingginya, tiada bedanya dengan bermain-main dan berlarian di atas tanah saja. Melihat Xin Liong berayun-ayun demikian cepatnya, melepaskan cabang dan meloncat ke cabang lain, memutar-mutar tubuhnya dengan tangan berpegang pada ranting, menggenjot-enjot ranting, dua orang anak perempuan itu bersorak memuji. Akan tetapi tiba-tiba, pegangan Xin Liong terlepas dan tubuhnya melayang ke bawah. Ai! Dua orang anak perempuan itu menjerit dengan berbareng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi, tiba-tiba kaki Xin Liong mengait ranting dan tubuhnya terayun dengan kepala di bawah dan dia tertawa-tawa, lalu berjungkir balik dan telah memanjat naik kembali. Dua orang anak perempuan itu juga tertawa, akan tetapi muka mereka berubah agak pucat. Ketangkasan Xin Liong bermain-main di atas pohon itu memang tidak ada bedanya dengan seekor monyet. Hal ini tentu saja tidak mengherankan kalau ingat bahwa sebelum dia dapat berjalan kaki, Xin Liong sudah pandai berayun-ayun di antara cabang-cabang pohon. Tak lama kemudian Xin Liong sudah turun dari pohon itu membawa dua tangkai bunga merah segar yang indah. Dia menggigit tangkai bunga-bunga itu. Bunga-bunga itu segar dan masih basah oleh embun pagi. Engkau hebat, Xin Liong, kata Kuilin. Kembang itu indah sekali untuk hiasan rambut, kata Kuilan. Mari kupasangkan di rambut kalian, seorang satu, kata Xin Liong. Dua orang anak perempuan itu tertawa-tawa girang dan Xin Liong lalu memasangkan setangkai bunga pada rambut kepala Kuilan, kemudian setangkai pula di rambut kepala Kuilin. Setelah kembang itu berada di atas kepala dua orang anak perempuan kembar ini, Xin Liong memandang mereka dengan kagum. Cantik sekali mereka itu, cantik dan amat baik kepadanya. Dan kembang-kembang itu membuat mereka nampak makin mungil. Kalian cantik sekali, dia memuji. Ah, engkau yang hebat, Xin Liong. Tangkas sekali engkau memanjat pohon tadi, dan aku berani bertaruh bahwa kedua suheng kami pun tidak mungkin bisa memetik kembang ini seperti yang kau lakukan tadi. Kuilan memuji. Dan sebagai hadiahnya, maka engkau boleh memasangkan kembang di rambut kami. Kuilin menambahkan.
Mereka tidak tahu bahwa di balik sebatang pohon, Kuan Xiongbu mengintai dan melihat serta mendengar semua itu dengan mata terbelalak, muka merah dan tangan terkepal. Dia merasa iri hati sekali. Tadi dia mendengar sorak dan jerit kedua orang anak perempuan itu, maka dia menghampiri dan mengintai dari balik pohon. Kini hatinya menjadi panas oleh iri. Akan tetapi apa yang dapat dibuatnya? Untuk memanjat pohon dan bermain-main di atas pohon seperti yang dilakukan Xin Liong tadi, tentu saja dia tidak mampu. Kau anak monyet, tentu saja pandai memanjat pohon, pikirnya marah. Xin Liong, tangkapkan kupu-kupu kuning itu untukku, tiba-tiba Kui Lan berkata sambil menudingkan telunjuknya kepada seekor kupu-kupu berwarna kuning yang gerakannya gesit sekali. Ya, untukku seekor, Xin Liong. Tadi kami mencoba-coba menangkapnya selalu gagal, kata pula Kui Lin. Mendengar ini, tentu saja Xin Liong ingin sekali menyenangkan hati dua anak perempuan itu. Untuk sementara dia melupakan pekerjaannya menyapu dan dia berkata dengan wajah berseri. Baiklah, Lan Moi dan Lin Moi, kalian tunggu saja. Aku akan menangkap 2 ekor kupu-kupu kuning untuk kalian. Dan dia pun sudah berlari mengejar kupu-kupu yang terbang menjauh itu. Mendengar betapa Xin Liong bermain-main dengan 2 orang sumoinya itu, dan menyebut pula Moi Moi, hati Xiongbu menjadi makin panas. Anak monyet, sombong kamu. Demikian pikirnya. Kalau selama setahun ini dia hanya menahan-nahan ketidaksenangan hatinya terhadap Xin Liong adalah karena dia takut kepada bibinya yang kini kelihatan melindungi Xin Liong. Kini melihat Xin Liong pergi mengejar kupu-kupu, Xiongbu cepat mencari akal untuk mengganggunya. Iri hati selalu menimbulkan benci dan dendam. Benci dan dendam mendatangkan kecerdikan yang selalu didorong oleh kejahatan untuk mencelakakan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, sepatutnya kalau kita waspada terhadap diri sendiri yang mudah dikuasai oleh iri hati. Iri hati timbul dari perbandingan. Kita suka membandingkan keadaan kita dengan orang lain, menganggap orang lain lebih beruntung dari kita, lebih senang dan lebih enak daripada kita, maka timbullah iba diri yang berkawan dengan iri hati. 2 orang anak perempuan itu sedang tersenyum-senyum dan saling pandang. Melihat saudaranya demikian cantik memakai kembang di kepala, mereka tahu bahwa mereka pun masing-masing seperti saudaranya itulah. Dan mereka merasa bangga dan girang. Wood. 2 buah benda menyambar. Pret. Prat. Kui Lan dan Kui Lin menjerit dan cepat memegang kepala. Bunga-bunga di kepala mereka tadi telah runtuh dan kepala mereka menjadi kotor terkena lumpur. Entah dari mana datangnya mereka tidak tahu, akan tetapi ada tanah berlumpur yang menyambar bunga mereka sehingga bunga itu runtuh dari atas kepala mereka dan rambut mereka menjadi kotor. Kui Lan dan Kui Lin adalah 2 orang anak manja. Melihat bunga itu jatuh rusak dan rambut mereka kotor, yang mereka ketahui dari melihat rambut saudara mereka keduanya lalu menangis. Mendengar jerit itu yang disusul tangis, Xin Liong terkejut. Kupu-kupu kuning tadi memang lincah sekali, kelihatan terbang rendah akan tetapi beberapa kali ditubruknya selalu gagal dan luput. Ketika mendengar jerit kedua orang anak perempuan itu dia menoleh dan kagetlah hatinya melihat mereka menangis sambil memegangi kepala. Cepat dia berlari menghampiri. Napasnya sampai terengah-engah karena dia terkejut dan berlari cepat sekali. Ketika melihat betapa bunga itu rontok dari kepala mereka dan rambut mereka kotor terkena lumpur, Xin Liong mengerutkan alis dan memandang ke kanan kiri. Akan tetapi tidak nampak seorang pun di situ dan dia lalu membersihkan rambut kepala Kui Lan karena anak inilah yang lebih keras tangisnya, sambil menghibur. Sudahlah, biar nanti kucarikan lagi. Xin Liong menggunakan ujung lengan bajunya untuk membersihkan rambut kedua orang anak perempuan itu. Hei Xin Liong, kau berani kurang ajar terhadap 2 orang sumoiku? Kau telah menggoda mereka dan mengotorkan rambut mereka, ya? Xin Liong terkejut dan menoleh. Dia melihat Xiongbu tiba-tiba muncul dan selagi dia hendak membantah, Xiongbu telah menerjang dan menyerangnya dengan pukulan ke arah dadanya. Xin Liong mundur-mundur, akan tetapi dia tidak mampu menghindarkan pukulan itu. Buk, dan dia terhuyung ke belakang. Hei, aku tidak. Pengecut. Beraninya hanya menggoda anak perempuan. Xiongbu menerjang lagi, kini mengirim tendangan ke arah perut Xin Liong. Gaya serangan Xiongbu kini sudah makin berisi, berbeda dengan setahun yang lalu. Xin Liong meloncat ke belakang mengelak, akan tetapi pemuda kecil yang tampan dan pemarah itu sudah mendesaknya dan mengirim pukulan bertubi-tubi.
Setahun yang lalu, biarpun Sin Leong belum pernah mempelajari ilmu silat, namun dia memiliki ketangkasannya karena hidup secara liar bersama para monyet. Kini, karena dia sudah mempelajari ilmu silat, maka menghadapi serangan-serangan Xiongbu yang marah tentu saja dia bergerak menurut ilmu silat yang selama ini dilatihnya di bawah bimbingan ibunya. Dan justru hal inilah yang membuat dia menjadi bulan-bulanan serangan Xiongbu. Xiongbu telah mempelajari ilmu silat sejak kecil, maka dibandingkan dengan Sin Leong yang baru belajar 1 tahun itu, tentu saja Xiongbu jauh lebih menang, maka kalau Sin Leong menghadapinya dengan mengandalkan gerak silat, tentu saja dia kalah jauh dan elakan-elakannya menurut gaya silat yang belum matang itu tidak berhasil menghindarkan dia dari serangan-serangan Xiongbu. Dengan kepandaian silatnya yang masih mentah, namun yang dipakainya dalam gerakan, Sin Leong bahkan mengurangi kecepatannya sendiri, kehilangan ketangkasannya yang didapatnya secara wajar dan otomatis itu. Andai kata dia tidak lagi terikat dengan gerak silat, kiranya dia akan dapat bergerak lebih cepat karena bebas, dan dia dapat mengandalkan nalurinya yang amat kuat untuk menghindarkan semua pukulan dan tendangan. Namun, dia menangkis dan mengelak dengan gerak silat yang masih mentah sehingga berkali-kali dia terkena hantaman dan tendangan Xiongbu. Beberapa kali dia terpelanting dan terbanting roboh. Hei, Su Heng! Sin Leong! Jangan berkelahi! Beng Sin datang berlari-lari ke tempat itu dan mencoba untuk melerai. Akan tetapi hampir saja dia terkena sambaran tendangan kaki Xiongbu. Sudah, kenapa berkelahi? Beng Sin berseru lagi akan tetapi kini dia hanya berdiri dengan khawatir. Akan tetapi, Sin Leong adalah seorang anak yang keras hati. Biarpun hidungnya sudah mengeluarkan darah dan mukanya benjol-benjol membiru, pakaiannya koyak-koyak dan tubuhnya babak belur, dia masih terus melawan dan sekali 2 kali ada juga pukulannya yang mengenai tubuh Xiongbu. Akan tetapi, kembali dia terjengkang oleh tendangan kaki Xiongbu yang mengenai dadanya. Des! Sin Leong terjengkang dan terbanting keras. Sudah, jangan berkelahi. Kui Lin berseru. Kuan Su Heng, sudah jangan memukul dia lagi. Kui Lan juga berteriak. Akan tetapi Xiongbu bukan hanya marah, akan tetapi juga ingin memamerkan kepandaiannya di depan kedua orang sumoinya, untuk menonjolkan kelebihannya dari Sin Leong agar harga dirinya naik dalam pandangan 2 orang sumoinya itu, juga untuk merendahkan Sin Leong di depan mereka. Hayo kau minta ampun, baru aku mau sudah, bentak Xiongbu kepada Sin Leong yang sudah babak belur itu. Akan tetapi, bagi anak ini, dia lebih baik dipukul mati daripada harus minta ampun kepada Xiongbu, minta ampun tanpa bersalah. Maka dia sudah merangkak bangun lagi dan dengan gerengan di dalam kerongkongannya, dia menubruk ke depan. Begitu terdengar gerengan ini, Sin Leong menyerang dengan ganas dan liar, tidak lagi menggunakan gerak silat. Dia sudah lupa akan silatnya, kini berubah menjadi seekor monyet marah, matanya mendelik dan mulutnya menyeringai, tubrukannya dahsyat sekali. Plak! Duh! Tendangan dan pukulan Xiongbu memapaki tubuhnya, akan tetapi kini Sin Leong seperti tidak mengenal rasa sakit lagi dan masih dia menubruk dan mencengkeram. Rambut kepala Xiongbu dijambak dan ditarik sekuatnya sehingga anak itu menjerit dan berusaha melepaskan jambakan. Namun, Sin Leong tetap mencengkeram rambut itu seperti seorang yang hanyut di sungai berpegang kepada ranting pohon penyelamat. Xiongbu kesakitan dan berteriak-teriak, kakinya menendang-nendang dan ketika lutut Sin Leong tertendang, dia terguling, akan tetapi karena jari-jari tangannya masih mencengkeram rambut Xiongbu anak ini pun terbawa pula terguling bersamanya. Mereka kini bergulat dan bergulingan di atas tanah. Tiba-tiba terdengar bentakan. Lepas! Mendengar suara ibunya, Sin Leong terkejut sekali dan melepaskan cengkeramannya. Juga Xiongbu melepaskan cekikannya dan kedua orang anak itu bangkit berdiri. Pakaian mereka penuh debu dan mereka berdiri dengan muka tunduk karena takut. Akan tetapi Sin Leong segera mengangkat mukanya dan memandang kepada ibunya. Si Kui terkejut bukan main melihat muka anaknya itu benjol-benjol biru dan berdarah di bibir dan hidungnya. Jelas bahwa Sin Leong telah dihajar oleh Xiongbu karena pada muka anak ini tidak ada bekas pukulan Sin Leong. Si Kui adalah seorang wanita yang keras hati dan dia tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan. Biarpun hatinya marah melihat muka anaknya seperti itu, namun dia tidak menuruti hatinya dan ingin tahu apa yang terjadi sebelum dia menyalahkan. Sin Leong, mengapa kau berkelahi dengan Xiongbu? Sin Leong menentang pandang mata ibunya. Sepasang matanya tajam menusuk dan diam-diam si Kui bergidik.
Mata anak ini serupa benar dengan mata Chia Bun Hou, akan tetapi kalau dalam pandang mata Chia Bun Hou selain ketajaman luar biasa juga terkandung kelembutan, sebaliknya ketajaman pandang mata anak ini bercampur dengan sinar liar dan ganas. Dan anak itu sama sekali tidak menjawab, sebaliknya kini malah menunduk. Si Kui tahu akan watak aneh dari anaknya ini, maka dia menoleh kepada Xiong Bu dan bertanya. Xiong Bu, hayo cepat katakan apa yang terjadi. Kenapa engkau memukuli Xin Liong? Xiong Bu yang sejak tadi menunduk, kini mengangkat mukanya dan sambil menoleh ke arah Xin Liong dengan pandang mata marah, dia berkata. Dia menggoda Lan Sumoy dan Lin Sumoy, mengotori rambut mereka dan membuat mereka menangis, maka saya lalu menghajarnya, Bibi. Si Kui menoleh kepada Xin Liong yang masih berdiri dengan muka tunduk. Xin Liong, benarkah engkau menggoda Lan Lan dan Lin Lin? Tanyanya dengan alis berkerut. Xin Liong mengangkat mukanya, memandang ibunya sejenak, lalu menunduk lagi tanpa menjawab. Si Kui maklum bahwa kalau sudah begitu, diapakan pun juga, Xin Liong tidak akan mau menjawab. Dia menoleh kepada Beng Xin yang gemuk dan yang sejak tadi berdiri agak jauh tanpa berani ikut bicara. Melihat bibinya memandang kepadanya, dia tersenyum ramah akan tetapi tidak berkata apa-apa. Si Kui tidak mau bertanya kepada Beng Xin, karena dia tahu bahwa Beng Xin tidak ikut-ikut dalam hal ini. Yang paling tepat adalah menanyai anak-anaknya sendiri. Lan Lan dan Lin Lin, benarkah Xin Liong menggoda kalian dan mengotori rambut-rambut kalian? Tidak, Ibu. Sama sekali tidak. Kui Lin berkata. Kalau begitu mengapa mereka berkelahi? Si Kui mendesak. Kui Lan yang kini menjawab karena Kui Lin memang tidak begitu pandai bicara. Sesungguhnya Xin Liong tidak menggoda kami, Ibu. Xin Liong malah mencarikan bunga dan bermain-main dengan kami. Tahu-tahu Kuan Suheng datang dan menuduh Xin Liong menggoda kami lalu memukulnya. Si Kui menoleh dan memandang kepada Xiong Bu dengan alis berkerut. Melihat ini Xiong Bu cepat berkata. Saya melihat kedua semua menangis, maka tentu mengira Xin Liong menggoda mereka dan... Kenapa kalian menangis? Si Kui memotong dan memandang kepada dua orang anaknya. Kembang kami jatuh, Kui Lin berkata. Entah kenapa, Ibu, kembang pemberian Xin Liong terjatuh dari rambut kami dan rambut kami menjadi kotor terkena tanah lumpur. Kami menangis. Xin Liong menghibur kami dan tahu-tahu Kuan Suheng muncul dan memukuli Xin Liong, kata Kui Lan. Si Kui kini memandang Xiong Bu dengan mata marah. Dia dapat menduga apa yang terjadi dan dia lalu melangkah maju mendekati Xiong Bu. Tangannya bergerak ke depan menyambar ke arah muka anak itu. Plak! Plak! Dua kali kedua pipi Xiong Bu ditampar oleh nyonya itu, Xiong Bu terpelanting, lalu berlari sambil menangis dan memegangi kedua pipinya. Dia tentu akan mengadu kepada pamannya, pikir si Kui. Lalu dia menegur Xin Liong dengan suara halus. Liongji, kenapa engkau mencari gara-gara? Kalau ada orang menyerangmu, mengapa engkau tidak pergi saja mencariku dan aku yang turun tangan? Mengapa engkau melawan sendiri sedangkan kepandaianmu masih amat rendah? Engkau mencari penyakit. Akan tetapi Xin Liong tidak menjawab, bahkan lalu pergi meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pekerjaannya menyapu lorong di taman itu. Si Kui menarik napas panjang, tidak berani dia memperlihatkan kasih sayangnya secara terbuka kepada Xin Liong, maka dia pun lalu menggandeng tangan kedua orang anak perempuan itu dan mengajaknya kembali ke dalam rumah. Dugaan si Kui memang ternyata terbukti benar. Xiong Bu yang merasa betapa pamannya amat menyayang dan memanjakannya, dan yang tahu pula bahwa pamannya itu tidak suka kepada anak angkat bibinya, sambil menangis lalu mengadu kepada pamannya bahwa dia ditampari oleh bibinya karena bibinya membantu Xin Liong. Melihat kedua pipi keponakan yang sebenarnya adalah anaknya sendiri itu bengkak dan merah, marahlah Hok Boan. Apalagi ketika mendengar pengaduan Xiong Bu bahwa perkelahian antara anak itu dengan Xin Liong disebabkan karena Xin Liong dianggap menggoda dua orang anak perempuannya. Anak monyet itu memang tak tahu diri, bentaknya dan cepat dia menemui si Kui dengan muka merah dan mata mengandung kemarahan besar. Niochu, perbuatanmu sekali ini sungguh tidak menyenangkan hatiku. Hok Boan berkata kepada istrinya yang sedang mencuci rambut kedua anaknya yang kotor terkena lumpur itu. Si Kui tahu bahwa suaminya marah dan tentu sudah terkena pengaduan Xiong Bu, akan tetapi melihat betapa dalam kemarahannya Hok Boan masih bersikap halus kepadanya, dia pun hanya memandang dan berkata dengan halus pula. Kui Long, Kakanda, apakah aku sebagai istrimu tidak boleh menghajar keponakanmu?
Hok Boan amat mencinta istrinya ini, maka biarpun marah, dia tidak dapat bersikap kasar. Kini, ditanya seperti itu, pertanyaan yang mengandung teguran, dia menjadi gugup, lalu menarik napas panjang dan berkata, "Tentu saja engkau berhak dan boleh sekali mengajarnya karena keponakanku adalah keponakanmu pula. Bukan pengajaranmu itu yang tidak menyenangkan hatiku, Niochu. Biar engkau mengajar Xiongbu lebih keras lagi, aku tidak akan merasa menyesal bahkan bersyukur bahwa engkau sebagai istriku ikut memperhatikan pendidikan untuk keponakanku. Akan tetapi kalau engkau mengajarnya sebagai pembelaan terhadap anak monyet itu, sungguh hal ini amat tidak tepat. Kuilong, aku sama sekali bukan hanya membela Xin Liong. Kalau Xin Liong melakukan hal yang tidak patut, tentu dia akan kuhajar pula. Akan tetapi aku melihat Xin Liong dipukuli oleh Xiongbu tanpa salah. Suamiku, ingatlah bahwa kita mendidik anak-anak bukan untuk menjadi tukang pukul dan menjadi orang yang berhati kejam. Engkau tahu bahwa baru saja aku mengajar silat kepada Xin Liong dan dia tentu saja tidak akan mampu membela diri terhadap Xiongbu. Kalau dia tidak diserang, mana dia berani terhadap Xiongbu? Urusan ini adalah urusan anak-anak, dan kita sebagai orang tua wajib mendidik mereka, kalau perlu menghajar mereka yang menyeleweng. Kalau kini engkau membela Xiongbu, bukankah terdapat bahaya bahwa kita seolah-olah membela murid masing-masing? Diam-diam Hok Boan terkejut. Benar juga, pikirnya. Tia, ayah, Xin Liong tidak bersalah apa-apa dan Su Heng salah sangka, lalu datang-datang memukulnya. Su Heng mengira Xin Liong menggoda kami berdua, padahal tidak sama sekali. Kuilan berkata, membela Xin Liong dan membela ibunya. Mendengar ini, Hok Boan makin tidak mampu berkata apa-apa. Dia sendiri pun tahu bahwa putranya itu Xiongbu memang berwatak keras. Dia menarik napas panjang lalu berkata kepada istrinya. Maafkan aku, Niochu. Aku tidak menyalahkan engkau karena memberi hajaran kepada keponakan kita itu. Aku hanya khawatir bahwa melihat engkau menampari di depan anak monyet itu, hal ini akan membuat dia besar kepala dan makin liar. Ingat. Sejak kecil dia itu sudah terpengaruh oleh keliaran binatang buas, maka kalau dia merasa dimanja, bukan maksudku mengatakan kau memanjakannya, akan tetapi kalau dia merasa dimanja, dia bisa menjadi makin liar. Dia harus dididik secara keras seperti mendidik seekor monyet liar agar dia menjadi jinak sehingga kelak tidak akan mencemarkan nama baik kita sebagai orang tua angkatnya. Mendengar ini, si Kui mengangguk dan dia membenarkan pendapat suaminya. Dia mencinta Xin Liong yang diketahuinya adalah putranya sendiri. Akan tetapi tentu saja dia lebih mencinta suaminya ini. Suami yang sah, sedangkan Xin Liong bukanlah anaknya yang sah. Engkau memang benar, biar aku akan memperkeras pengawasanku terhadap Xin Liong. Kurasa sebaiknya sekarang aku memberi hukuman kepadanya agar dia tahu bahwa lain kali dia tidak boleh berkelahi dengan orang. Setelah berkata demikian, Hok Boan pergi mencari Xin Liong yang biasanya pada waktu itu tentu masih bekerja di belakang memberi makan kuda. Akan tetapi ketika Hok Boan tiba di kandang kuda, anak itu tidak berada di situ. Hanya kuda yang makan makanan kuda dari bak yang nampak di dalam kandang. Xin Liong. Hok Boan memanggil dengan suara marah. Tidak ada jawaban. Hok Boan sudah membawa sebatang ranting yang dipersiapkan untuk menghajar Xin Liong. Hatinya menjadi makin marah ketika dia tidak melihat anak itu dan tidak mendengar jawabannya, maka dia lalu meninggalkan kandang kuda dan mencari ke tepi hutan di belakang kandang kuda itu. Xin Liong. Suaranya memanggil-manggil menggema di dalam hutan. Sementara itu, setelah mengadu kepada pamannya tentang dia ditampar oleh bibinya dan tentang Xin Liong, diam-diam Kuan Xiongbu menjadi takut sendiri. Dia tahu bahwa sesungguhnya dia yang lebih dulu memukuli Xin Liong karena hatinya panas melihat anak yang dianggapnya anak monyet itu bermain-main demikian akrabnya dengan Kuilan dan Kuilin. Biarpun dia disayang oleh pamannya, akan tetapi bibinya agaknya lebih menyayang Xin Liong, dan kalau pamannya mendengar akan semua yang terjadi, mungkin dia malah yang akan mendapat kemarahan pamannya itu. Oleh karena itu, setelah melapor sambil menangis di depan pamannya dan melihat pamannya pergi dengan marah, Xiongbu lalu pergi pula meninggalkan rumah dan masuk ke dalam hutan. Dia memasuki hutan besar itu dan duduk di bawah pohon besar, tersembunyi di balik semak-semak belukar. Memang dia bermaksud untuk bersembunyi dan baru akan pulang kalau keadaan rumah sudah mereda, kalau paman dan bibinya tidak marah-marah lagi. Kalau dia teringat kepada Xin Liong hatinya menjadi makin panas.
Terbayang dalam ingatannya ketika Sin Leong menangis dengan kepala di atas pangkuan bibinya, dibelai oleh bibinya. Hal itulah yang sesungguhnya menimbulkan iri di dalam hati anak ini. Dia sendiri tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil dia dibawa dengan paksa oleh pamannya ke istana lembah naga. Melihat Sin Leong yang dikenalnya hanya sebagai seorang anak angkat, tidak ada hubungan darah daging sama sekali dengan paman dan bibinya, bahkan anak yang kabarnya ditemukan dari sekumpulan monyet, demikian disayang oleh bibinya, tentu saja dia merasa iri hati dan perasaan ini menimbulkan kebencian di dalam hatinya. Kedua pipinya masih terasa panas dan nyeri. Gara-gara anak monyet itu, pikirnya sambil mengusap kedua pipinya. Bibinya telah menamparnya demi membela anak monyet itu. Hatinya merasa penasaran dan sakit sehingga 2 tetes air mata kembali menuruni pipinya. Xiong Bu merebahkan diri di atas rumput, berbantal lengan dan sebentar saja dia pun tertidurlah. Dia terkejut dan bangun mendengar suara-suara tak jauh dari situ. Dengan heran Xiong Bu bangkit duduk dan ketika mendengar suara orang bercakap-cakap, dia cepat merangkak dan mengintai dari balik semak-semak. Jantungnya berdebar keras karena dia mendengar suara wanita, mengira bahwa bibinya yang datang mencarinya. Akan tetapi setelah dia sadar benar, dia mendapat kenyataan bahwa suara itu bukanlah suara bibinya. Timbul keberaniannya dan dia mengintai. Ternyata wanita itu adalah seorang wanita yang berpakaian amat indah, usianya sepantar dengan bibinya akan tetapi wanita ini cantik sekali, cantik dan pakaiannya mewah. Rambutnya digelung malang melintang dan membelit-belit seperti beberapa ekor ular saling belit dan rambut itu dihias dengan hiasan rambut yang gemerlapan. Lengan kirinya memakai gelang emas kecil-kecil yang banyak sehingga setiap kali dia menggerakkan tangan kiri, terdengar suara gemerincing nyaring. Wajah itu cantik dan manis, akan tetapi dingin sekali dan kelihatan angkuh sehingga menakutkan hati Xiong Bu. Xiong Bu kini mengalihkan perhatiannya, memandang orang kedua yang berdiri berhadapan dengan wanita itu. Orang ini adalah seorang pemuda kecil, usianya kurang lebih 14 tahun, akan tetapi perawakannya tinggi tegap, setinggi orang dewasa. Seperti juga wanita itu, pemuda ini memakai pakaian yang amat mewah, topinya terhias mainan seekor naga dengan mata mutiara indah. Wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus, mulutnya selalu tersenyum. Xiong Bu merasa terheran-heran. Memang banyak sudah orang tinggal di sekitar lembah naga, akan tetapi mereka itu semua adalah orang-orang dusun yang miskin dan berpakaian sederhana. Dari mana datangnya 2 orang yang berpakaian seperti bangsawan-bangsawan tinggi itu? Dia mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian tanpa berani bergerak. Suci, kenapa kita harus meninggalkan kereta dan pengawal? Anak laki-laki itu bertanya kepada wanita yang disebutnya kakak seperguruan itu. Sute, di dunia Kang Ou, hal yang paling terpandang adalah keberanian dan kegagahan. Kalau kita datang bersama banyak pengawal, tentu orang akan mengira bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan pasukan pengawal dan hal itu berarti mencemarkan nama sucimu ini. Mendengar ucapan itu, Xiong Bu terheran dan kini dia memandang wanita itu dengan makin penuh perhatian. Tadi dia tidak berani memandang terlalu lama karena wajah wanita yang dingin dan angkuh itu menakutkan hatinya. Baru sekarang dia melihat bahwa wanita yang cantik dan berpakaian indah itu ternyata membawa sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Selain pedang ini, juga nampak sebuah kayu salib tergantung di punggung itu, kayu salib yang jelas kelihatan ada tulisan 3 huruf besar, yaitu Chia, Yap dan Tio. Suci, banyakkah jagoan-jagoan di dunia Kang Ou? Wanita itu menarik napas panjang. Banyak? Sampai tidak terhitung, Sute. Dan masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri. Di dunia ini penuh orang pandai, oleh karena itu, dalam melakukan perjalanan ke kota raja di selatan nanti bersama sucimu, engkau harus berhati-hati dan selalu menurut bimbingan sucimu, jangan bertindak ceroboh, Sute. Akan tetapi kenapa kita harus berhenti dulu di lembah naga, Suci? Bukankah itu membuang-buang waktu belaka? Anak laki-laki itu mencela. Ayahmu Sri Baginda yang mengutus aku ke sini, Sute. Selain itu, juga ada beberapa urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Beberapa orang musuh menantang sucimu untuk mengadakan pertemuan di tempat ini. Apakah mereka lihai, Suci? Ah, tidak berapa lihai, hanya beberapa orang yang datang hendak mengantar nyawa saja. Suci, biarkan aku menghadapi mereka. Bagaimana nanti sajalah. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Kim Hong Liunio, perempuan sombong.
Kami datang menagih nyawa saudara-saudara kami. Dan bermunculanlah 5 orang laki-laki dari balik pohon-pohon. Namun wanita cantik itu hanya tersenyum mengejek, sedangkan anak laki-laki itu pun memandang dengan wajah gembira dan dia tersenyum lebar. Suci, kenapa baru sekarang mereka muncul? Bukankah sejak tadi mereka itu bersembunyi di balik pohon-pohon itu? Xiongbu terkejut. Kiranya anak laki-laki itu sudah tahu akan kedatangan 5 orang ini. Jangan-jangan Suci dan Sute itu pun sudah tahu akan tempat dia bersembunyi. Xiongbu makin ketakutan dan dia mengintai terus dengan hati penuh ketegangan. Dia melihat bahwa 5 orang yang baru datang itu kelihatan gagah dan kuat, dikepalai oleh seorang laki-laki berusia 65 tahun lebih yang bertubuh pendek besar dan di pinggangnya tergantung sebatang golok besar. Orang ini pakaiannya serba hitam, dengan sabuk dan kain kepala berwarna kuning. 4 orang lainnya agak lebih muda, antara 40 tahun usia mereka dan sikap mereka juga gagah, dengan memegang bermacam senjata, sikap mereka penuh ancaman dan kemarahan. Kim Hong Liu Nio, wanita cantik itu, menghadapi mereka dengan sikap memandang rendah, lalu dia mengangkat muka memandang kakek pendek besar itu, bertanya dengan sikap tak acuh. Jadi kalian inilah yang mengirim surat tantangan agar aku datang ke tempat ini? Suci, apakah mereka ini jagoan-jagoan Kang Ou? Anak laki-laki itu bertanya setelah memandang kepada 5 orang itu penuh perhatian. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.